Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dan saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan selalu menyapa kita dan selalu memberikan kepada kita kekuatan dalam segala hal. Lewat apa saja, dan khususnya lewat pemberitaan firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebentar. Mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Engkau sungguh baik bagi kami dan Engkau menyediakan kami waktu, memberi kami kesempatan untuk kami dapat belajar dari firman-Mu. Sebentar firman-Mu akan diberitakan dan marilah Engkau berkarya dalam hidup kami. Sentuhlah kami, jawablah setiap pergumulan kami, sapalah kami, dan biarlah setiap hidup kami boleh mendapatkan jawaban-jawaban Tuhan untuk meneguhkan dan menguatkan kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Allah. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Kami akan dengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan hari ini akan kita dasarkan dari pembacaan Injil Yohanes pasal 21, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal 21, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpullah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Maka kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan ini mengandung banyak sekali hal yang dapat kita jadikan bahan perenungan, jadikan bahan untuk kita melihat kebenaran-kebenaran penting yang ingin disampaikan, pesan-pesan penting yang ingin disampaikan. Tetapi hari ini saya ingin berfokus kepada peristiwa dari kehadiran Yesus yang ingin memulihkan kehidupan murid-muridnya. Dan oleh karena itu tema pemberitaan firman Tuhan
hari ini adalah kehadiran Yesus memulihkan hidupku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sungguh-sungguh mau memperhatikan hidup kita, kita mau sungguh-sungguh memperhatikan hidup saudara-saudara seiman, kehidupan orang-orang percaya, maka kita akan melihat bahwa seandainya kehidupan rohani itu dilihat di dalam sebuah grafik kehidupan, maka kita pasti akan menemukan bahwa grafik kehidupan rohani kita atau kehidupan banyak orang percaya itu ada dalam sebuah kondisi yang mengalami turun naik, mengalami sebuah keadaan yang tidak selalu flat, bahwa hidup itu tidak mengalami penurunan, atau kehidupan itu hanya mengalami sebuah kenaikan semata. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan hidup kita, maka kita akan melihat bahwa hidup rohani kita itu seringkali turun naik, ya. Di dalam grafik kehidupan kita itu, ada kalanya kita naik, ada kalanya kadang kita turun, ada kalanya kita bisa lebih stabil, ada kalanya kemudian kita meningkat. Tetapi hidup rohani kita itu seringkali mengalami perubahan-perubahan yang sangat ditentukan oleh konteks hidup kita atau situasi, kondisi, pergumulan hidup yang kita hadapi itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, situasi yang saya sampaikan dan saya katakan tadi kurang lebih adalah sebuah situasi yang juga terjadi di dalam diri murid-murid. Bacaan kita ini menunjukkan bahwa memang sebuah situasi kehidupan rohani orang percaya akan selalu ada di dalam sebuah kondisi kehidupan yang mengalami turun naik tadi. Ya. Ayat yang kita baca ini menunjukkan situasi tersebut, bahwa murid-murid sedang ada di dalam kondisi yang boleh dikatakan turun, boleh dikatakan melemah dalam konteks kehidupan rohaninya. Dari mana kemudian kita bisa menarik kesimpulan bahwa kehidupan rohani murid-murid Tuhan sedang ada di dalam sebuah situasi di bawah, sedang ada dalam sebuah keadaan yang bermasalah? Itu dapat kita lihat misalnya dari kehidupan para murid yang digambarkan di dalam ayat ini kembali kepada pekerjaan yang lama. Ayat-ayat yang kita baca di dalam Injil Yohanes 21, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14 ini menggambarkan apa yang terjadi dengan murid-murid Tuhan. Petrus, Yohanes, Thomas, Nathanael, dan yang lain-lain. Mereka digambarkan di dalam ayat ini kembali kepada pekerjaan yang lama. Padahal kalau kita membandingkan cerita ini dengan cerita-cerita di dalam bagian yang lain, kita menemukan bahwa murid-murid ini sudah dipanggil oleh Tuhan, sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayannya, untuk menjadi penjala-penjala manusia. Sebagaimana yang juga tercatat di dalam misalnya Lukas pasal 5 ayat 1-11. Yesus memanggil mereka untuk menjalankan sebuah tanggung jawab pelayanan sebagai penjala-penjala manusia. Namun di dalam ayat ini
pasca peristiwa kematian Yesus, Alkitab menggambarkan bahwa mereka kembali kepada pekerjaan mereka yang lama. Ini tanda bahwa murid-murid ini sedang mengalami sebuah persoalan di dalam kehidupan rohani mereka. Mereka kembali kepada pekerjaan yang lama. Mereka kembali kepada pola hidup yang lama. Yang kedua, saudara, tanda yang dapat membuat kita menarik sebuah kesimpulan bahwa kehidupan rohani murid-murid di dalam ayat ini sedang ada dalam sebuah kondisi di bawah adalah fakta di mana murid-murid ini tidak dapat mengenal Yesus. Ketika Yesus datang menyapa mereka, ketika Yesus datang menghampiri mereka, ketika Yesus datang melihat mereka, menghadirkan dirinya, mendekatkan dirinya kepada murid-murid, Alkitab justru menunjukkan bahwa murid-murid tidak dapat mengenal Yesus. Tidak saja di dalam ayat ini, tetapi di dalam bagian ayat-ayat yang lain, kitab-kitab yang lain, persoalan yang kurang lebih sama itu juga terjadi. Dan di dalam ayat yang kita baca ini, Injil Yohanes menunjukkan bahwa inilah kali ketiga Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kali ketiga Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Namun dalam peristiwa yang ketiga ini, kita juga dapat menemukan situasi yang kurang lebih sama dengan apa yang terjadi dalam ayat-ayat lain, bahwa mereka tidak dapat mengenal Yesus. Saudara, dua hal ini menurut saya menjadi sebuah tanda bahwa memang murid-murid ini sedang ada di dalam sebuah situasi kehidupan rohani yang galau, sebuah situasi kehidupan rohani yang sedang ada di dalam titik rendah dari apa yang seharusnya mereka miliki. Yang pertama tadi, mereka kembali kepada pola pekerjaan mereka yang lama, ya. Yang kedua, mereka tidak dapat mengenal Yesus yang adalah gurunya sendiri, yang sudah 3 tahun lebih bergaul dengan mereka. Tapi kehadiran Yesus pun tidak dapat mereka sadari bahwa Yesus datang menyapa mereka. Dua hal ini, saudara, menunjukkan situasi di mana murid-murid sedang ada di dalam keadaan terendah dalam hidup rohani mereka. Saudara, di dalam situasi yang sudah saya gambarkan ini, ada beberapa perenungan yang kemudian kita bisa tarik dari bacaan maupun dari apa yang tadi sudah saya gambarkan. Pertama, saudara, kekecewaan yang dialami oleh seseorang, kebingungan yang dialami oleh seseorang, dapat mengalihkan perhatian seseorang dari apa yang seharusnya ia harus lakukan. Situasi kegalauan murid-murid dan kondisi rohani yang kita lihat tadi memberikan kepada kita sebuah pesan penting, bahwa ketika kekecewaan datang, ketika kebingungan datang, ketika kegalauan hadir, orang bisa teralihkan perhatiannya dari apa yang seharusnya ia buat, dari apa yang seharusnya ia kerjakan, dari apa yang seharusnya ia lakukan, dari apa yang sebenarnya dia perlu tanggung jawabi, kepada hal lain. Dalam hal ini, murid-murid kembali kepada pekerjaannya yang lama. Murid-murid kembali kepada apa yang sebenarnya mereka sudah tinggalkan. Murid-murid kembali kepada apa yang sebenarnya sudah mereka lupakan. Mereka kembali kepada pekerjaan yang lama. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah persoalan yang pertama yang kita dapat lihat
dari bacaan ini? Pesan pentingnya mengingatkan kita, kita perlu berhati-hati dengan kekecewaan dan kebingungan yang terjadi dalam diri kita. Hidup kita ini tidak selalu mulus, hidup kita ini tidak selalu baik, hidup kita ini tidak selalu berjalan tanpa persoalan. Hidup sebagai seorang manusia itu turun naik grafiknya. Ya. Persoalannya juga turun naik. Tantangan yang dihadapi bervariasi. Nah, kita perlu belajar dari kisah ini. Dan kisah ini mengingatkan, hati-hati dengan kekecewaan. Hati-hati dengan kebingungan. Hati-hati dengan kegalauan itu. Bisa menggeser perhatian. Bisa menggeser fokus. Ya. Situasi ini tidak berbeda dengan apa yang terjadi dengan dua murid di Emmaus. Alkitab menunjukkan kurang lebih pesan-pesan yang sama. Mereka kembali ke Emmaus karena mereka sadar bahwa Yesus sudah mati. Harapan mereka sudah pupus. Itu yang dikatakan di dalam Lukas 24 ayat 21. Sehingga mereka kembali ke Emmaus. Tetapi pasca Yesus menampakkan diri kepada mereka kembali ke Yerusalem. Nah, di sini kita melihat sebuah motif yang kurang lebih sama, pesan yang kurang lebih sama ingin diingatkan oleh Alkitab kembali. Bahwa ketika orang mengalami kekecewaan, mengalami sebuah kebingungan, mengalami sebuah kegalauan, hati-hati. Kekecewaan, kegalauan itu bisa mengalihkan perhatian kita kepada apa yang seharusnya tidak kita lakukan. Kekecewaan, kebingungan dapat mengalihkan perhatian kita dari apa yang harusnya perlu untuk kita perhatikan, perlu untuk kita lakukan. Dan persoalan lain yang juga tidak kalah penting untuk kita perhatikan, saudara. Ketika kita sebagai seorang pemimpin, kepala rumah tangga, dan membawahi atau membawa sekian orang, sekelompok orang. Ternyata kekecewaan kita, kebingungan dan kegalauan kita juga dapat menyeret orang-orang yang kita pimpin untuk mengambil pola dan sikap yang sama dengan kita. Hal ini, saudara, terlihat di dalam bacaan kita tadi. Bagaimana ketika kegalauan itu ada dalam diri Simon Petrus, dan dikatakan dalam ayat 3, Simon Petrus berkata, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Simon, orang yang terkemuka dari 12 murid Yesus, ketika dia mengambil sebuah pilihan, ternyata pilihan hidupnya sangat mempengaruhi pilihan-pilihan hidup orang lain. Saudara, ini menjadi sebuah warning tersendiri bagi kita. Sebagai pemimpin, sebagai kepala rumah tangga, atau orang-orang yang memiliki kepercayaan untuk memimpin orang lain. Kita perlu hati-hati dengan kekecewaan diri kita sendiri. Jangan sampai, saudara, kita menyeret orang lain di dalam pilihan-pilihan yang salah dalam diri kita. Kita perlu sungguh-sungguh untuk memperhatikan hal ini. Inilah poin pertama yang kita perlu renungkan dari persoalan yang kita temukan dari kehidupan murid-murid tadi. Yang kedua, saudara, kekecewaan dan kekosongan, kebingungan, kegalauan tadi dapat membuat mereka tidak dapat melihat keindahan Allah. Keindahan-keindahan yang Allah mau berikan, yang Allah mau sediakan bagi mereka. Kekecewaan, kegalauan, kekosongan, kehampaan diri yang begitu kuat, kita perlu hati-hati. Karena itu bisa membuat kita tidak bisa melihat berbagai keindahan yang sebenarnya Allah mau berikan kepada kita. Murid-murid di dalam ayat ini tidak bisa melihat Yesus. Bukankah mereka itu kecewa karena Yesus mati?
Bukankah mereka itu kecewa karena guru mereka tidak lagi bersama-sama dengan mereka? Tetapi justru ketika sumber kekecewaan itu sudah dihapuskan lewat kehadiran Yesus, murid-murid justru tidak mengenal Yesus. Saudara, hal ini sangat paradoks sekali. Suatu yang ironis. Ya. Seharusnya murid-murid senang ketika gurunya datang, tapi justru murid-murid tidak dapat mengenal Yesus. Pribadi yang membuat mereka itu galau, pribadi yang membuat mereka itu kecewa karena guru mereka telah mati, karena Yesus telah mati buat mereka. Karena mereka berpikir bahwa Yesus sudah tidak ada lagi. Tetapi justru ketika Yesus datang, Yesus hadir, menampakkan diri, mereka tidak dapat melihat Yesus. Mengapa hal itu dapat terjadi? Saya menyimpulkan bahwa kekecewaan mereka, kegalauan dan kekosongan mereka terlalu berat, sehingga itu membuat mereka tidak dapat melihat berbagai keindahan-keindahan yang sebenarnya Allah mau berikan dan Allah mau berikan kepada mereka. Saudara, kita perlu sungguh-sungguh memperhatikan hal ini. Jangan sampai kekecewaan itu justru juga pada akhirnya membuat kita tidak dapat melihat berbagai keindahan, berbagai pertolongan, berbagai berkat-berkat Allah, berbagai hal-hal yang indah yang sebenarnya Tuhan berikan kepada kita. Hanya karena kita terlampau kuat merasa kecewa dan membiarkan kekecewaan itu, kegalauan itu, kekosongan itu betul-betul menguasai diri kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kondisi ini diketahui oleh Tuhan. Yesus sangat tahu kondisi murid-murid. Dan saya percaya itulah sebabnya Yesus perlu menghadirkan dan menampakkan dirinya selama kurang lebih 40 hari kepada murid-murid. Yesus tahu murid-murid sedang galau. Yesus tahu bahwa murid-murid sedang kecewa. Yesus paham bahwa murid-murid ini sedang ada di dalam sebuah kondisi yang tidak baik. Imannya sedang lemah, rohaninya sedang ambruk. Yesus tahu. Sehingga Yesus perlu datang. Yesus perlu menghadirkan dirinya, menampakkan dirinya. Sehingga murid-murid mendapatkan sebuah kebangkitan kembali di dalam hidupnya. Hal penting yang kita bisa tangkap dari apa yang Yesus kerjakan adalah bahwa pertemuan dengan Yesus adalah hal paling penting, adalah hal terpenting dalam kehidupan yang sedang dipenuhi dengan persoalan. Pertemuan dengan Yesus adalah hal yang paling penting untuk dimiliki seseorang ketika dia sedang mengalami kekecewaan dan mendapati banyak sekali pertanyaan-pertanyaan penting dalam dirinya terkait dengan situasi yang ada di dunia ini. Inilah yang juga sebenarnya kita lihat terjadi di dalam berbagai kisah murid-murid Yesus. Ketika dua murid yang berjalan di Emmaus, Yesus menampakkan diri kepada Thomas, Yesus menampakkan diri kepada Petrus, Yesus menampakkan diri pada perempuan-perempuan yang mengikuti. Alkitab ingin menunjukkan bahwa pertemuan-pertemuan dengan Yesus adalah sebuah hal paling penting untuk dapat mengalahkan berbagai kegalauan dan kekecewaan di dalam diri kita. Keterbukaan untuk mau melihat dan bertemu dengan Yesus adalah sebuah persoalan penting yang sebenarnya harus terjadi dan harus ada di dalam diri setiap orang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, situasi kita hari-hari ini juga adalah situasi yang dipenuhi dengan pergumulan. Saya yakin mungkin banyak di antara kita juga yang mengalami kekecewaan, mengalami kegalauan, penuh dengan tanda tanya, menghadapi situasi kehidupan yang berat ini, menghadapi situasi dan tantangan yang tidak mudah ini. Kita tentu banyak memiliki pertanyaan-pertanyaan besar dalam diri kita terkait dengan situasi ini. Dan tidak jarang kadang-kadang kita juga kecewa.
melihat hidup ini. Tidak jarang kita juga galau. Tidak jarang kita juga gelisah, cemas, menghadapi kehidupan yang tidak mudah ini. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan pembacaan Alkitab kita ini, saya ingin mengingatkan kita semua, jangan sampai kekecewaan dan kegalauan itu sungguh-sungguh betul-betul menguasai hidup kita. Hati-hati dengan kekecewaan, hati-hati dengan berbagai kegalauan dalam diri kita yang terlampau berat kita pelihara dalam diri kita, yang begitu kuat menguasai kita. Ada banyak hal yang kemudian tidak dapat kita temukan, tidak dapat kita raih, tidak dapat kita lihat oleh karena kekecewaan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Yesus mendampingi murid-murid, Yesus menghadirkan dirinya kepada murid-murid, saya percaya juga bahwa Yesus pasti akan juga mengunjungi saudara yang mengalami pergumulan dalam hidup saudara hari-hari ini. Jangan terus mau dikuasai oleh berbagai kekecewaan dalam dirimu. Mungkin ada banyak hal yang bisa membuat saudara kecewa. Ada banyak hal yang bisa membuat saudara marah. Ada banyak hal yang bisa membuat saudara galau. Inilah fakta hidup itu. Tapi janganlah biarkan kekecewaan itu terlalu kuat menghalangi saudara. Kita tidak akan dapat melihat banyak keindahan-keindahan yang Allah mau berikan. Bahkan cenderung kita akan dibawa untuk tidak lagi memberi perhatian kepada apa yang sebenarnya menjadi tanggung jawab kita. Tentu kita tidak mau itu terjadi dalam diri kita. Saya percaya, apapun bentuk kegalauan dan kekecewaan kita hari ini, Tuhan tahu. Tuhan mengerti diri kita. Kalau saudara sedang kecewa, saudara sedang galau, saudara sedang ada di dalam kekosongan, saudara sedang ada dalam kegelisahan, percayalah, hati Tuhan yang datang mengunjungi murid-murid dan mengerti keberadaan murid-murid, sekarang juga sedang tertuju kepada saudara. Hati yang sama, perhatian yang sama, juga akan tertuju kepada saudara sekalian. Kehadiran Yesus menolong kita menemukan diri dan arah hidup kita yang sesungguhnya. Karena itu, undanglah Yesus. Biarkan dia hadir di dalam diri kita. Ketika Ayub tidak lagi mampu untuk mencari jawaban atas setiap pergumulan, pertanyaan besar dalam hidupnya, pertemuan Ayub dengan Bapa, pertemuan Ayub dengan Allah di dalam pasal 38 sampai 41 menjadi cara Tuhan untuk mengingatkan Ayub, menjadi cara Tuhan untuk membawa Ayub pada sebuah kesadaran yang menjadi titik balik perubahan hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari hadapkan diri kita kepada Tuhan. Biarkan Tuhan berbicara dalam diri kita, dan biarkan dia berkuasa dalam diri kita. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Hadapkan dirimu. Sekian banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat engkau galau. Hadapkan dirimu kepada Allah. Biarlah dia yang menyapa engkau. Buka hatimu. Beri dia tempat untuk berkarya dalam hidup kita. Kita akan dimampukan menghadapi pergumulan-pergumulan hidup kita. Kekecewaan, kegalauan, kekosongan, kecemasan, kepenatan dalam diri kita, saya percaya akan berangsur tergantikan oleh damai sejahtera, sukacita, kekuatan-kekuatan yang berasal dari Allah. Karena dia memampukan kita melihat apa yang seharusnya kita lihat. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman yang sudah Engkau sampaikan. Engkau teguhkan kami, Engkau kuatkan kami. Kami ada di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Kami seringkali galau, kami seringkali lemah, kami seringkali khawatir, kami seringkali cemas, kami seringkali takut. Bahkan tidak jarang mungkin kami berpikir untuk
tidak lagi berjalan di dalam kehendak-Mu. Bapa, tolonglah kami, kuatkan kami, mampukan kami untuk terus tetap konsisten di dalam iman, di dalam keyakinan, di dalam kesungguhan kami kepada Engkau. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu, hamba berdoa buat jemaat-Mu yang hari-hari ini sedang mengalami banyak kekecewaan karena banyak hal yang mungkin mereka harapkan tidak mereka lihat. Mereka yang sedang ada dalam kegalauan, mereka ada dalam tanda tanya besar, mereka yang sedang ada di dalam kekosongan hidup mereka akibat situasi yang sedang mereka hadapi. Tuhan tolong, Tuhan jawab, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Hadirlah Tuhan, dan biarlah mereka melihat karya Tuhan dalam hidup mereka. Karena kami tahu Engkau dapat berkarya dengan cara-Mu yang terbaik, mengingatkan kami. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya. Ini doa kami, ini permohonan kami. Dan biarlah setiap firman yang sudah kami dengar meneguhkan hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya firman menjadi berkat buat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Haleluya.